Dikasihlah minuman itu ke Kopda Santoso buat diminum. Setelah diminum, barulah Yulianto memijat badan Kopda Santoso. Awalnya Kopda Santoso ini dipijat di bagian pundak, terus punggung, lalu baru bagian leher. Dan pas di bagian leher inilah Yulianto langsung mencekik Kopda Santoso sekuat-kuatnya. Badan Kopda Santoso waktu itu emang udah lemes banget dan gak bisa berbuat banyak karena efek dari jamu yang udah dicampur buah kecubung. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di segmen Darah Itu Merah, Jenderal. Dimana setiap Sabtunya itu gue bakal ngebahas mengenai tragedi-tragedi sejarah dan juga the untold story yang pernah terjadi. Di episode kali ini gue akan menceritakan tentang kasus yang pernah viral di zamannya ya. Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang tukang pijat. Lagi enak-enak dipijat, tahu-tahu malah dibunuh. Bahkan salah satu korbannya adalah anggota Kopassus. Yulianto, seorang tukang pijat yang dikenal dengan Jagal Kartasura. Sudah ada 7 korban dari tukang pijit ini. Bagaimana kisahnya? Langsung aja. Berikut adalah ceritanya. Lahir di daerah Kartasura, Jawa Tengah, Yulianto ini dikenal di mata para tetangganya sebagai peternak kambing dan sapi. Jadi ya kesehariannya itu kayak nyari rumput buat makan hewan ternaknya, bersihin kandang hewan ternaknya. Ya intinya kayak ngerawat hewan ternaknya gitulah, supaya nanti pas dijual harganya itu jadi tinggi. Selain itu, Yulianto ini dikenal juga sebagai tukang pijit. Ini bukan tukang pijit plus-plus loh, tapi tukang pijit beneran. Jadi ya pijitannya itu untuk menyembuhkan badan yang lagi pegel-pegel. Jadi nggak ada tuh istilah mandi kucing. Yulianto yang berusia 40 tahunan itu membuka praktek pijat di rumahnya. Seperti tukang pijit pada umumnya, ada banyak tuh orang-orang yang datang ke rumah Yulianto buat berobat dengan berbagai keluhan. Kayak pegel-pegel atau mungkin keluhan-keluhan tertentu. Karena emang kan kalau di Indonesia, pijit bisa jadi salah satu pengobatan tradisional atau alternatif. Ternyata Yulianto yang berbadan kecil ini punya sifat cepat tersinggung. Jadi kalau dia udah tersinggung dan marah, dia nggak bakal segan-segan tuh untuk menghabisi nyawa korbannya. Tapi meskipun punya sifat cepat tersinggung ya, Yulianto ini juga orangnya tuh ramah, asik, suka diajak bercanda gitulah. Jadi kayak agak kontradiktif ya kalau dilihat-lihat. Sampai suatu ketika di tahun 2010, salah seorang anggota Kopassus bernama Kopda Santoso datang ke seorang tukang pijat langganannya, Yulianto. Kopda Santoso sendiri nggak punya firasat apa-apa. Yulianto juga menyambut kedatangan Kopda Santoso ini seperti biasa. Keduanya sempat ngobrol basa-basi. Entah apa yang diobrolkan,
Tapi yang jelas, obrolan itu malah ngebuat Yulianto tersinggung. Sampai timbul niat di dalam hatinya untuk ngebunuh Kopda Santoso. Yulianto sadar lawannya ini adalah seorang anggota Kopassus yang levelnya ini udah bukan orang biasa. Jadi dia mikir kayaknya kalau dilawan frontal 1 lawan 1 kayaknya nggak bakal menang deh dia ini. Akhirnya Yulianto ini pakai cara lain untuk membunuh Kopda Santoso. Jadi dia bikin tuh ramuan jamu khusus yang sebenarnya di dunia pijat memijat itu udah biasa ya minum ramuan tersebut untuk menghangatkan badan. Nah, tapi masalahnya di sini Yulianto itu juga nyampurin buah kecubung. Yang mana kalau diminum sama orangnya itu bisa menimbulkan efek halusinasi dan juga memabukkan. Dikasihlah minuman itu ke Kopda Santoso buat diminum. Setelah diminum, barulah Yulianto memijat badan Kopda Santoso. Awalnya, Kopda Santoso ini dipijat di bagian pundak, terus punggung, lalu baru bagian leher. Dan pas di bagian leher inilah, Yulianto langsung mencekik Kopda Santoso sekuat-kuatnya. Badan Kopda Santoso waktu itu emang udah lemes banget dan nggak bisa berbuat banyak karena efek dari jamu yang udah dicampur buah kecubung. Akhirnya Kopda Santoso meninggal di tangan Yulianto. Langsung tuh dikubur di dapur rumah Yulianto. Hingga terlihat ada gundukan tanah tuh di situ. Nah, istrinya sempat melihat dan curiga dengan gundukan tanah tersebut. Ditanyalah tuh Yulianto sama istrinya tentang gundukan tanah tersebut. Tapi Yulianto tuh kayak malah marah-marah, kayak orang gila gitulah. Hingga istrinya ini makin lama makin curiga. Karena setelahnya Yulianto pakai motor Kopda Santoso. Jadi setelah dibunuh, motornya dipakai juga. 1 minggu setelah peristiwa itu, Kopda Santoso ini nggak kelihatan di markas ya. Hingga otomatis dia tuh jadi target pencarian orang hilang di tempat tersebut. Akhirnya diketahuin tuh kalau Kopda Santoso sempat datang ke rumah seorang tukang pijit yang bernama Yulianto. Akhirnya mulai tuh dilakukan pemeriksaan. Polisi mencari-cari, ternyata dapat tuh mayatnya. Dan setelah diidentifikasi, ternyata benar. Itu adalah Kopda Santoso. Hingga akhirnya, Yulianto pun ditetapkan sebagai tersangka. Dan setelahnya baru diketahui kalau Kopda Santoso bukanlah korban pertama Yulianto. Konon, Yulianto ini membunuh para korbannya untuk menguasai ilmu hitam. Karena satu kasus yang terungkap, akhirnya jadi terungkap semua tuh apa yang dilakukan oleh Yulianto ini. Jadi korban pertama Yulianto bernama Sugiono. Sugiono itu masih warga kampung sekitar rumah Yulianto. Dia dibunuh di tahun 2005 dengan alasan masalah hutang piutang. Buat Rizky sama keluarganya, tolong bayar utang lo ya. Jadi Sugiono ternyata punya utang 5 juta rupiah sama Yulianto. Nah, yang namanya utang itu kan harus dibayar. Setiap Yulianto nagih, Sugiono ini selalu ngindar-ngindar terus. Akhirnya hal ini ngebuat Yulianto jadi kesal. Padahal sebenarnya Yulianto juga udah megang ya sertifikat tanah milik Sugiono buat jaminan utangnya. Sampai akhirnya Yulianto ini memutuskan untuk membunuh Sugiono. Dan caranya juga sama ya, yang dilakukan dengan Kopda Santoso. Jadi dia sebelum mijat si Sugiono itu, dia kasih tuh minuman ramuan jamu yang udah dicampur dengan buah kecubung. Dan pas badan Sugiono udah mulai lemas, barulah tuh dicekik hingga meninggal tuh si Sugiononya. Dan dikubur di sebelah kandang hewan ternaknya. Nah, salah satu korban yang melekat juga berinisial SR. Jadi dia adalah seorang asisten rumah tangga, seorang pengusaha kaya lah di daerah Surakarta. Nah, SR dan Yulianto ini menjalin kedekatan ya, walau pada saat itu sebenarnya Yulianto udah punya istri dan anak.
Dan seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta. Cinta, cinta, cinta yang kurasakan. Nah, setelahnya SR itu terus mendesak ya agar Yulianto ini segera menikahkan dirinya gitu loh. Ayo dong mas, nikahin aku. Mungkin kayak gitu kali ya. Nah, hingga akhirnya si Yulianto ini merasa terganggu ya karena SR tuh terus-terusan minta nikah sama dia. Dan hal tidak terduga pun terjadi. Yulianto menghabisi SR. Bener-bener di luar dugaan banget, dan pembunuhan ini sendiri juga dilakukan antara tahun 2002 atau 2003 ya kalau gua nggak salah. Makanya pelajaran buat wanita-wanita lain ya, jangan gampang percaya sama omongan-omongan pria ya di luar sana. Kecuali gua. Total ada 7 korban dari Yulianto. 2 diantaranya itu jasadnya nggak ditemukan. Karena yang satu tuh dibuang ke jurang Gunung Merapi. Dan yang satu lagi di pantai Parangtritis, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari sumber yang gue dapet, ternyata Yulianto sudah membunuh sejak duduk di bangku SMA. Dan yang menjadi korbannya itu adalah kekasihnya sendiri, bernama Siti Aminah. Kemungkinan Siti dihabisi karena hamil di luar nikah, dan peristiwa ini terjadi pada tahun 91. Waktu itu Siti diajak naik Gunung Merapi. Nah, pas sampai di pos pendakian terakhir, tepatnya di area yang dikenal cukup mistis bernama Pasar Bubrah, Siti dibunuh. Dan setelah dibunuh, jasadnya pun dikuburkan di tempat tersebut. Selain menjadi seorang tukang pijit, ternyata Yulianto ini dikenal juga dengan sebutan Jagal Kartasura. Karena Yulianto ini diyakini punya ilmu lebih ya, kayak ilmu kebatinan yang sebenarnya itu di luar nalar dan logika. Jadi kemampuan ini diakui didapatkan Yulianto dari ritual yang sering dia lakukan di pantai Parangtritis. Hal ini diceritakan oleh Sutarto ya, seorang penasihat hukum dari Yulianto dari 2010 sampai 2011 ya, di persidangan waktu itu. Saat itu, saya nemuin Yulianto di rutan untuk memberitahu rumahnya terbakar. Tapi ternyata dia sudah tahu. Dia mengaku mendapat firasat rumahnya terbakar saat bermeditasi di dalam kamar tahanan rutan Solo. Yulianto ngaku kalau dia dapat gambaran rumahnya itu kebakaran, dan api yang membakar rumahnya itu katanya berwujud keris. Kira-kira kayak gimana bentuknya? Nah, selain itu ada kejadian juga nih memperkuat dugaan kalau Yulianto emang punya ilmu kebatinan. Jadi pas di dalam penjara, Yulianto tuh terlibat ya perkelahian sama tahanan lama yang ada di sana. Jadi si tahanan lama ini minta dipijitin tuh sama anak baru Yulianto yang baru masuk penjara. Ya wajar-wajar aja sih, karena kan emang Yulianto ini profesinya sebagai tukang pijat. Tapi permintaan tahanan lama ini ditolak mentah-mentah tuh sama Yulianto. Gak terima dong ditolak tuh permintaannya, akhirnya berantem tuh Yulianto sama tahanan lama. Dan dari pertempuran itu ternyata yang menang adalah Yulianto. Apalagi kasus Yulianto ini kan pembunuhan berantai ya. Barulah setelah itu tahanan-tahanan lama mulai segan sama Yulianto. Dari hasil pemeriksaan ternyata kondisi kejiwaan Yulianto ya normal-normal aja, dan tim psikiater pun nggak bisa mengkategorikan kalau Yulianto ini seorang psikopat. Tapi ya memang Yulianto ini punya karakter sumbu pendek, emosi yang labil, dan juga meledak-ledak. Itu dia guys, sebuah kisah dari Yulianto ya, dimana kita nggak duga-duga ya hal tersebut dilakukan oleh seorang tukang pijat. Lagi pijat enak-enak, niatnya pengen rileks, tahu-tahu malah dibunuh.
Tapi ya balik lagi ya, pembunuhan itu kan dilakukan karena memang Yulianto punya alasan-alasan yang sebetulnya nggak bisa dibenarin juga. Kayak dia cepat tersinggung, ada yang ngutang ke dia, ya caranya harusnya tidak diselesaikan dengan pembunuhan. Semoga bisa diambil pelajaran lah dari kisah Yulianto ini, dimana kita jaga lisan ya kalau ketemu sama orang-orang baru, termasuk tukang pijat, dan juga kalau bisa ya jangan ngutang lah kalau nggak perlu-perlu amat. Buat Rizky sama keluarganya, tolong bayar utang lu ya. Gua rasa cukup ya episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini. Kalau misalnya kalian pengen nambahin bisa banget langsung aja komen di kolom komentar. Gue Fajar Ditya, RJ5, DIMJ undur diri. Ciao.